Ini kan proses hukumnya berjalan, begitu loh. Anda Sekarang saya merasa tanya khawatir nggak? sama, Anda merasa khawatir nggak bahwa klien Anda kan di TKP itu hanya satu meninggal dan lainnya sudah jadi tersangka, kecuali klien Anda Ibu Putri. Dan sekarang banyak desakan untuk menjadikan Ibu Putri juga tersangka. makanya saya kembalikan lagi, ya. Kalau nanti di persidangan ternyata ada informasi keterangan saksi berbeda ataupun nanti diuji berbeda lagi, ya kan? Mana saya tahu, begitu loh, ya kan? Nah, yang pokok adalah dalam sistem ini, peradilan ini, ya baru nanti kita tahu Mbak Rosi sebenarnya ya. Seperti kasus yang kemarin itu ya, kasus perkara yang di sidang itu misalnya sianida kan, itulah kebenarannya berdasarkan putusan majelis. Apa benar terjadi begitu? Belum tentu Ya itu juga. pertanyaan, ya kita di persidangan. Tapi pertanyaan saya adalah apakah Anda cukup mencemaskan klien Anda itu berpotensi jadi tersangka? Kalau itu saya nggak ngajari penyidik lah. Penyidik ini udah ditarik loh ke Barreskrim, ada tim khusus malah ya yang mengawasi. Tentu lebih ilmunya untuk soal penyidikan ya itu Barreskrim yang lebih tahu begitu loh. Karena begini, eh, saya ingin juga berempati dengan apa yang terjadi pada Ibu Putri. Meski di luar sana ketika Ibu Putri di Makobrimob menangis dengan menyatakan sedikit kalimat dengan emosional, semua orang mengatakan bahwa itu nangis buaya, berpura-pura. Tapi saya ingin mencoba juga fair bahwa ini situasi yang tidak mudah bagi dia. Saya itu dari tadi merasa bahwa Anda sesungguhnya tidak secara pure membela Ibu Putri. Tetapi Anda membawa suara Irjen Polisi Sambo untuk menggolkan desainnya. Gimana saya Pak? Ini kan Hubert ngomong. Kalau dia lawan saya ngomong apa aja nggak percaya. Tapi kalau dia kawan nggak butuh penjelasan. Saya ini advokat diberi kuasa ya saya bela. Sesimpel itu. Dan berkas saya baca ya itu membuat saya percaya. Apakah dia benar? Saya sudah bilang standing point saya nanti kebenaran materialnya di persidangan. Saya merasa Anda begitu bersemangat mengatakan semua tindak pidana lainnya harus dikesampingkan kalau ada korban pelecehan seksual. Apalagi dengan ada undang-undang terbaru tindak pidana kekerasan seksual. Tetapi yang saya takutkan adalah Anda dan tim Verdi Sambo menggunakan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual yang berpihak pada korban. Menjadikan kasus ini sesungguhnya hanya untuk meluluskan, menguatkan desain kebohongan tersangka pembunuhan berencana dengan menggunakan seorang perempuan yang sangat lemah. Bu Putri hanya dijadikan alat untuk meloloskan pembunuh. Kalau soal desain ya itu saya nggak tahu menau. Ya. Desain tadi ya bicara desain. Nggak ada saya tahu sebelum pemeriksaan sebagai tersangka ataupun pemeriksaan perkara saksi-saksi lain saya tahu. Nggak ada. Saya nggak pernah itu. Dan saya sekali lagi bilang ya pikiran saya amat sederhana. Ada laporan klien saya ya dan di berkas itu dibilang adalah korban kekerasan seksual. Maka saya harus percaya. Kenapa percaya? Ya begitu memang. Sampai ternyata terbukti sebaliknya. Terbukti sebaliknya ini yang disampaikan oleh Pak Kabar Eskrim gitu loh. Kalau dibalik pertanyaannya, kenapa saya nggak harus percaya? Orang begitu kok keterangan saksinya begitu, asesmen tim psikolog begitu, begitu saya bertemu beberapa kali, memang beliau terlihat ya menangis dan saya kan ada feeling juga. Feeling terhadap? Ya memang ini orang ya memang beliau ini memang mengalami satu ya tekanan dan seterusnya gitu. Tekanan? Ya nggak tahu tekanan, ya maksudnya istilahnya tuh dia secara psikologis kan tertekan pasti. Gitu loh. Apa yang Anda akan lakukan jika Ibu Putri jadi tersangka? Begini ya, kalau nanti dia ya mengalami proses hukumnya berjalan ya tentu
Kalau dia Apa yang Anda akan lakukan? ya tergantung Kalau gitu loh. dia Bergantung menjadi dari seorang- dia tetap kasih kuasa saya atau enggak. Karena kan ini cuman dari saya kuasa ini kan pada waktu itu dalam proses yang namanya pelaporan dugaan. Ya. Bisa aja dia nggak kasih kuasa misalnya. Tapi yang saya mau bilang ya, ini sekarang sudah prosesnya sudah di Bareskrim. Apakah ditetapkan jadi tersangka atau tidak ya, saya kira itu kewenangan. Jangan juga Bareskrim misalnya didorong ya, ternyata tidak ada urgensinya menjadikan Jangan klien menjadikan saya. tekanan publik untuk Ya, menjadikan Ibu Putri tersangka kemudian persis. Jangan jadi juga karena ada penyidik melakukan itu. tekanan, ada juga ya desakan dari banyak pendapat masyarakat yang semestinya memang nggak signifikan dan atau secara proses Oke, hukum ya. klien saya jadi tersangka dijadikan tersangka. Persis, saya rasa gitu loh. semua juga memiliki pandangan yang sama. Saya berharap Anda sungguh-sungguh menjadi pembela seorang perempuan yang saat ini dalam keadaan lemah. Dan bukan menjadi pengacara yang terlibat dalam desain besar yang hanya menjadikan Ibu Putri sebagai alat. Itu saja. Insya Allah ya dengan izin Allah. Semoga Anda dapat dipercaya.